Baik, itu jawaban yang paling tepat. Adakah bid'ah hasanah? Tergantung ya. Kalau yang dimaksud kullu bid'atin dolalah artinya bid'ah secara istilah, ya tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua bid'ah dalam agama sesat. Cuman kita juga harus tahu apa arti definisi bid'ah istilah, perkara baru dalam agama tidak ada dalil syar'i. Artinya selama dalil syar'i dia bukan bid'ah, dan dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah tapi ada ijma, ada qiyas dan yang lain. Paham ya? Secara bahasa bid'ah bisa ada yang sayyi, ada yang hasanah. Secara umum yaitu apa saja yang dulu tidak ada sekarang ada. Seperti lampu, seperti mikrofon, seperti HP, mobil ya. Dan perkara yang lain dilihat dulu, kalau tidak menjadi syariat dia baik, kalau menjadi syariat dia jelek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa untuk membahas satu permasalahan yang merupakan permasalahan yang penting, bahkan termasuk perkara yang paling penting untuk diketahui seorang muslim, sebab perkara ini adalah perkara yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang muslim fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini, lebih-lebih nanti kehidupan setelah dunia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa pembahasan ini penting? Ya, ini pembahasan tentang al-bid'ah. Pembahasan tentang al-bid'ah. Sudah pernah kita bahas dan sudah sering dibahas tentang bid'ah. Cuman malam ini kita fokuskan pada pembahasan apakah ada bid'ah hasanah. Ya, apakah ada bid'ah hasanah? Itu fokus kita pembahasan pada malam ini. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan sebelum membahas tema yang khusus tadi lebih jauh, saya ingatkan bahwasanya perkara bid'ah ini penting dibahas. Mengapa? Karena perkara bid'ah ini perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan para salafun salih dari kalangan para sahabat, juga dari kalangan a'immah para ulama, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya, memperingatkan dengan keras tentang perkara bid'ah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syura ayat 21, Allah taala mengatakan am lahum syuraka syara'a lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum a'dzabun alim. Artinya, apakah mereka, ya ini orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka ini memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat, aturan, ya, yang tidak pernah Allah mengizinkan dibuat aturan-aturan itu. Kalaulah tidak
ketetapan Allah bahwasanya nanti di hari kiamat mereka akan dibalas akan perbuatan mereka, pasti akan disegerakan azab kepada mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Dalam ayat ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya tidak boleh selain Allah dan Rasulnya itu yang membuat syariat. Artinya syariat agama ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan manusia. Maka tidak boleh kemudian manusia membuat sendiri agamanya, mengarang-arang sendiri aturan agamanya, tidak boleh. Ya, membuat bid'ah dalam agamanya itu tidak boleh. Ya, karena agama ini apa? Dari Allah, minallah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban kita alaina at-taslim, hanyalah tunduk dan menerima, tidak usah buat-buat yang baru. Demikian pula ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya peringatan keras terhadap bid'ah dan pelakunya. Ya, perintah untuk menjauhinya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam agama yang tidak ada asalnya, sumbernya, maka yang diada-adakan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang itu merupakan atau bukan dari agama kami, yaitu Islam, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka tertolak. Ini menunjukkan apa? Haramnya perbuatan al-bid'ah. Nabi sendiri mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, ketika Nabi mengingatkan umatnya akan adanya banyak perbedaan setelah beliau meninggal, beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalian nanti setelah meninggal hanya aku akan melihat banyak perselisihan. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati, pegang teguh tuntunanku, sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan pegang teguhlah sunnah atau tuntunan para khulafa'ir rasyidin yang memimpin setelah aku, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perbuatan dalam agama, hal-hal baru dalam agama yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang diada-adakan itu adalah sesat. Maka jelas para jamaah sekalian. Ya, ini larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kita dapatkan dari ucapan para sahabat, para imam setelahnya, ya, dari ulama kaum muslimin yang memperingatkan akan bahayanya al-bid'ah. Ya. Di antaranya ucapan sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah agama ini, ikutilah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat-buat yang baru, maka kau telah dicukupi dengan kau mengikuti nabimu tanpa membuat hal-hal yang baru. Jadi sudah cukup. Kita ini tidak perlu susah-susah membuat-buat yang baru. Islam datang dengan kesempurnaan. Ya, Islam datang dengan apa? Sempurna. Karena Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Nah, jadi sudah sempurna.
jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Kemudian bahkan sebagian salaf mengatakan al bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Mengapa? Karena dengan bid'ah itu iblis lebih leluasa untuk menyesatkan manusia. Iblis lebih mudah untuk menyesatkan manusia. Sebab orang yang berbuat bid'ah tidak merasa kalau dia salah, sehingga dia akan terus-menerus melakukan bid'ahnya. Sehingga ketika diingatkan, wahai saudara, berhentilah dari melakukan hal ini tidak ada tuntunannya, maka dia akan mengatakan, apa yang salah dari perbuatan saya? Jadi dia tidak merasa apa? Salah. Maka apa? Dia akan terus-menerus dalam kesalahan tadi itu, tidak merasa. Adapun maksiat, maka kebanyakan manusia menyadari kalau itu salah. Itu salah. Hati kecilnya itu menyadari kalau itu salah. Sehingga ada harapan suatu saat dia akan apa? Bertaubat. Kenapa? Karena merasa apa yang dia lakukan itu berupa maksiat adalah satu yang jelek, suatu yang salah. Itu. Dan banyak sekali akwal, ucapan-ucapan para ulama tentang masalah ini. Nah, ini menunjukkan apa? Larangan yang keras tentang masalah bid'ah. Nah, para hadirin sekalian, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya pada hari ini, dan sebenarnya sudah lama tapi semakin kesini semakin menguat, adanya perbedaan ucapan di antara para manusia. Ya. Jadi ada dua kubu besar sebenarnya tentang masalah bid'ah ini. Sebagian mengatakan semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu jelek. Semua bid'ah itu dosa. Semua bid'ah itu tercela dan wajib dijauhi semua. Ini kelompok yang pertama nih. Ya. Berdasarkan apa tadi itu? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Jauhi. Nah, kelompok yang kedua mengatakan, menanggapi kelompok yang pertama ini, oh tidak, wahai saudara, tidak betul kalau semua bid'ah itu sesat. Tidak betul kalau semua bid'ah itu jelek. Ya. Bid'ah itu ada yang baik, bahkan ada yang wajib sifatnya, ada yang mustahab atau dianjurkan, dicintai untuk dilaksanakan, ada yang mubah saja, boleh, ada yang makruh, ada yang sebaiknya dijauhi, ada yang haram, ada yang haram. Jadi bid'ah itu tidak satu bentuk, macam-macam. Sehingga kalau bid'ah itu baik, ya tidak mengapa kita melakukan. Kan begitu? Nah, sehingga apa? Terjadilah perbedaan pendapat, perselisihan di antara dua kelompok ini. Nah, kita sebagai orang awam ini apa? Jadi bingung, betul enggak? Terus sing bener iki sakjane ya opo? Ada yang mengatakan bid'ah semua sesat, ada yang mengatakan bid'ah itu tidak semua sesat. Nah, itu insya Allah yang kita akan kaji malam ini, yang mana sebenarnya kajian ini perlu kajian yang mendalam, teliti, perlahan-lahan, dan mungkin sebenarnya membutuhkan waktu, tidak bisa sekali pertemuan. Tetapi saya akan usahakan, saya akan peringkas, saya akan mudahkan dalam pemahaman sehingga insya Allah kita bisa selesaikan dalam malam ini. Lalu kita ambil kesimpulan, apa yang sebenarnya benar di antara dua pendapat ini. Apakah memang salah satunya benar, atau dua-duanya benar, atau dua-duanya salah gitu. Atau mungkin ada pendapat ketiga atau keempat. Dan bagaimana sikap kita? Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah.
Sebelum kita masuk ke bahasan tentang dua pendapat tadi, saya akan ingatkan lagi tentang masalah al-bid'ah, makna bid'ah dari sisi bahasa dan sisi istilah. Sisi bahasa dan sisi apa? Al-istilah. Dari segi bahasa, dari segi apa? Bahasa. Maka segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya itu disebut bid'ah. Ya. Ibadah asy-syai' ibtada'ahu wa ansha'ahu wa ikhtara'ahu min ghairi aslin sabiqin wala mithalin yuhtada. Yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Segala sesuatu yang baru yang dulu tidak ada sekarang ada, maka secara bahasa disebut apa? Bid'ah. Dan pelakunya disebut mubtadi', orang yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa mencakup apa saja. Ya, apa saja yang dulu tidak ada sekarang ada, maka itu bid'ah, perkara baru. Contoh misalnya mobil, handphone, pesawat terbang, dulu di zaman Nabi tidak ada. Di zaman sekarang apa? Ada. Maka itu bid'ah secara bahasa. Dan pelakunya disebut mubtadi', pelaku apa? Bid'ah. Secara apa? Bahasa. Intinya sesuatu yang dulu tidak ada sekarang ada itu namanya bid'ah, sesuatu yang tanpa contoh sebelumnya. Ya. Seandainya setahun lagi ada satu alat yang ditemukan oleh manusia yang tidak ada pada zaman sekarang, maka alat itu juga disebut apa? Bid'ah. Dan yang membuat disebut apa? Mubtadi'. Ya, yang melakukan inovasi atau membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh. Khawila rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat yang 117. Al-Baqarah 117. Allah taala mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi tanpa dia mencontoh sebelumnya. Artinya apa? Allah Ta'ala menciptakannya tanpa mencontoh yang lain. Nah, kenapa demikian? Ya karena Al-Khaliq, pencipta cuma berapa? Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mencontoh siapa gitu. Paham maksudnya ya? Dia mencontoh siapa gitu loh. Tidak ada yang lain gitu kan. Nah, kalau kita mungkin mencontoh. Misalnya kita membuat kursi, mebel. Nah, kita mencontoh dari kursi yang sudah ada. Karena apa? Sebelum kita ada pembuat kursi sebelum kita. Nah, kita tinggal nyontoh saja. Nah, maka Allah disebut badi'us samawati wal ard, khaliquha wa mubdi'uha. Ya, fahuwa subhanahu wa ta'ala al-khaliqul mukhtari'u lahuma min ghairi mithalin sabiq. Maka Allah adalah yang menciptakan keduanya, langit dan bumi, tanpa contoh, tanpa mencontoh. Paham maksudnya ya? Jadi makna secara bahasa apa? Yang membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya, itu disebut apa? Pelakunya mukhtari', mubdi', mubtadi'. Dan perbuatannya disebut bid'ah. Jelas ini teman-teman sekalian. Secara bahasa, secara apa? Secara bahasa. Alhamdulillah. Juga maknanya yaitu adalah yang pertama kali. Ya. Pertama kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ahqaf ayat 9. Pada surah Al-Ahqaf ayat 9.
Ya, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah Muhammad kepada umatmu yang merasa heran dengan diutusnya kamu menjadi seorang nabi dan rasul. Katakan kepada mereka, kenapa kalian heran dengan diutusnya seorang manusia menjadi rasul? Padahal aku ini apa? Bukanlah nabi dan rasul yang pertama kali. Sudah ada nabi-nabi dan rasul sebelum aku. Ini ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu. Kenapa kamu heran dengan adanya kenabian? Sedangkan sebelumku kalian sudah pernah dengar namanya Ibrahim. Bahkan orang-orang musyrikin menganggap Ibrahim itu adalah bapak moyang mereka yang menjadi pendiri asas agama mereka. Ngakunya mereka begitu. Kalian juga pernah dengar Musa. Kalian juga pernah dengar Isa. Jadi sudah ada nabi-nabi sebelum aku. Kenapa kalian heran dengan adanya apa? Aku diutus sebagai nabi dan rasul. Berarti apa? Bid'ah itu yang pertama tadi itu. Tidak ada contoh dan pertama. Itu bid'ah secara apa? Bahasa. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana atau makna apa makna bid'ah secara bahasa, secara istilah? Kalau kita sudah tahu makna bid'ah secara bahasa, lalu apa makna bid'ah secara istilah yang dimaksud dalam larangan yang mana Nabi melarangnya? Itu yang jadi masalah. Nah, ini yang dimaksudnya. Jadi kita perlu tahu bid'ah yang dimaksud secara istilah yang dimaksud Nabi, yang dilarang itu apa maknanya? Atau istilah itu artinya apa? Kenapa? Karena belum tentu sesuatu ya, atau dalam hal ini bid'ah secara bahasa itu belum tentu maknanya sama dengan bid'ah secara istilah yang dimaui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita harus tahu supaya tidak rancu pemahaman kita. Paham ya? Nah, singkat cerita, bid'ah secara istilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang kita darinya, itu adalah, nah ini bisa dicatat nih, kullu al-ikhtira'i fid din laisa lahu dalilun syar'iyyun yubna alaihi. Nah, kullu ikhtira'in fid din laisa lahu dalilun syar'iyyun yubna alaihi. Ya. Baik. Artinya adalah bid'ah yang dimaksud secara istilah itu adalah setiap perkara yang baru dan diada-adakan. Setiap perkara yang baru dan diada-adakan. Setiap perkara baru dan diada-adakan. Fiddin, dalam agama. Jadi kullu ikhtira, setiap perbuatan mengada-adakan, atau kullu mukhtara juga boleh, setiap yang diada-adakan. Kullu ikhtira, setiap perbuatan mengada-adakan, atau kullul mukhtara, setiap yang diada-adakan. Fiddin, dalam perkara agama. Dalam perkara apa? Agama. Dalam perkara agama. Laisa lahu dalilun syar'i yubna alaihi, yang mana tidak ada dalil syar'i, yang tidak ada dalil syar'i yang menjadi dasarnya. Yang mana tidak ada dalil syar'i yang menjadi dasarnya. Kullu ikhtira' au mukhtara' fid din laisa lahu dalilun syar'i yubna alaihi. Setiap perbuatan mengada-adakan atau setiap yang diada-adakan
dalam perkara agama yang tidak ada dalil syar'inya sebagai dasarnya. Itu adalah pengertian apa? Bid'ah secara apa? Istilah yang dimaksud oleh agama, yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, yang ada larangan-larangan padanya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi atau dalam ucapan akwal para salaf. Nah, ini. Sehingga apa di sini? Mari kita bahas sedikit. Setiap perkara yang baru, jadi atau bid'ah itu yang dimaksud dalam istilah syariat, dalam istilah agama, dalam istilah yang dilarang tadi itu harus memenuhi berapa kriteria atau syarat? Ada 3 syarat. Pertama apa? Sesuatu itu baru, diada-adakan. Berarti apa? Dulu tidak ada. Yang kedua, syarat kedua apa? Apa syarat kedua? Dalam perkara agama. Berarti kalau dalam perkara dunia masuk tidak dalam pengertian bid'ah yang Nabi melarangnya dengan keras? Tidak masuk. Dalam perkara apa? Agama. Ini syarat yang kedua. Yang kedua, tidak memiliki dalil syar'i sebagai landasan dan dasarnya sesuatu yang diada-adakan tadi. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Berarti apa? Kalau tidak ada landasan syar'inya, maka masuk kepada bid'ah, kan gitu ya. Kalau ada landasan syar'inya, ada dalil syar'inya, maka tidak masuk bid'ah walaupun itu hal baru, dulu tidak ada, dan walaupun itu dalam perkara apa? Agama. Apabila salah satunya tidak ada, tidak terpenuhi, maka dia bukan bid'ah. Contoh misalnya, kita lihat misalnya HP. Kita coba nilai dengan kriteria yang 3 ini ya. HP itu perkara zaman Nabi ada atau tidak ada? Tidak ada. Berarti dia masuk memenuhi kriteria yang keberapa? Yang pertama, dulu tidak ada zaman Nabi, sekarang ada. Ya, ini. Sebab yang kedua, HP itu perkara agama atau perkara dunia? Perkara apa? Perkara dunia. Nah, masuk enggak kriteria sebagai bid'ah yang dilarang tadi? Enggak. Berarti dia bukan bid'ah yang dilarang, Pak, maksudnya, paham ya? Tapi dia masuk bid'ah secara bahasa. Betul, secara bahasa dia apa? Bid'ah. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Tapi apakah dia dimaksud bid'ah secara istilah yang dilarang oleh Nabi? Enggak, karena bukan perkara agama, tapi perkara dunia. Jelas ya? Jelas ini? Baik, contoh lagi. Misalnya dulu tidak ada sistem sekolah seperti yang sekarang ada, Pak. Jadi seperti adanya gedung khusus, ya enggak? Ada kelas khusus, jumlahnya sekian orang tiap kelas. Ada semester ya, atau catur bulan ya, nanti ada ujian. Itu zaman Nabi ada enggak sistem seperti itu untuk pendidikan agama? Enggak ada, perkara baru. Betul apa enggak? Lalu kemudian dia masuk agama enggak? Bisa masuk kalau misalnya madrasah itu untuk mempelajari Al-Quran, pondok tahfidz misalnya. Betul apa enggak? Masuk perkara agama enggak? Masuk. Karena masuk kepada belajar. Dan belajar itu wajib. Ya. Perintah belajar agama itu banyak sekali dalilnya. Betul apa enggak? Lalu yang ketiga, ada dalilnya bahwasanya Nabi pernah melakukan itu? Atau Qur'annya atau hadisnya? Ada enggak? Kalau baru jelas, zaman Nabi tidak ada sistem sekolah. Yang kedua apa? Masuk dalam perkara agama, betul apa tidak? Belajar Al-Quran ya. Yang ketiga,
Ada dalilnya enggak kira-kira? Al-Qur'annya ada enggak? Apa pernah disebutkan Al-Qur'an? Wahai Nabi, buatlah madrasah itu. Atau Nabi mengajarkan, wahai para sahabat, buatlah madrasah dengan sistem semesteran itu. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Lu enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya loh, Pak. Bid'ah apa enggak kira-kira? Ayo, enggak ada dalil Qur'annya, enggak ada dalil apa? Hadisnya. Sampean cari sudah hadis seluruh dunia. Kumpulkan yang sahih-sahih bahkan yang palsu. Enggak ada dalilnya. Setahu saya enggak ada, Pak. Yang palsu aja lo enggak ada, Pak. Hadis yang isinya apa? Untuk mendirikan madrasah dengan sistem semesteran. Saya yakin gitu. Walaupun hadis yang palsu enggak ada. Bahkan orang zaman sekarang seandainya ada palsu hadis pun enggak kepikiran untuk membuat hadis palsu tentang apa? Sistem madrasah semesteran ya. Lah ini enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya loh, Pak. Berarti bid'ah enggak kira-kira ini? Loh kok ndak jadi ini nek kono dalil Quran, kono sunai, kono hadis jadi bid'ah. Ada yang jawab ini? Kalau ndak ada saya sahkan gitu ya. Ini berarti bid'ah gitu ya. Ada yang jawab sama sekali. Nah, inilah kesalahan banyak dari ikhwah atau mungkin sebagian yang tidak menyampaikan secara sempurna dalam dakwahnya sehingga orang salah paham. Dipikir dalil itu cuman Al-Qur'an dan hadis secara letterlek, secara teks begitu saja. Artinya kalau tidak ada Al-Qur'an, tidak ada hadisnya itu berarti bid'ah gitu. Padahal tidak betul, Pak. Makanya syaratnya tadi apa? Tidak ada dalil syar'i. Saya tidak mengatakan Quran dan hadis saja, tapi apa? Dalil syar'i. Apa dalil syar'i itu? Dalil yang diakui oleh para ulama sebagai dasar untuk menentukan hukum dalam Islam. Ya. Atau untuk menentukan boleh dan tidak, sah dan tidak, ya. Dan dalil itu, Pak, memang betul. Yang pertama Al-Qur'an, betul apa enggak? Yang kedua apa? Al-hadis. Tapi tidak hanya itu. Ada dalil namanya qiyas, ya. Apa? Qiyas. Tidak ada teksnya, pas jelas tidak ada teksnya, Pak. Secara teks itu tidak ada. Tetapi qiyas itu apa? Menganalogikan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, suatu peristiwa atau suatu zat, suatu hal yang wujud yang tidak ada di zaman Nabi dengan apa yang ada di zaman beliau dan sudah ada hukumnya. Ya. Jadi menyamakan suatu kejadian, suatu peristiwa, satu zat yang tidak ada di zaman Nabi, tetapi di zaman Nabi ada sesuatu yang semisal dengan itu dan sudah ada hukumnya. Maka sesuatu yang baru ini memiliki hukum yang sama dengan yang ada zaman Nabi, tapi tidak ada terjadi di zaman Nabi. Misalnya apa? Gampang saja misalnya. Misalnya narkoba nih, narkoba itu di zaman Nabi ada enggak, Bang? Tidak ada. Narkoba dengan semua jenis namanya ya, sabu-sabu, bukan sabu-sabu ya, sabu ya. Kalau sabu-sabu nanti makanan Jepang ya. Sabu, apa lagi? Cimeng katanya ya. Macam-macam lah itu. Zaman Nabi ada enggak, Pak? Tidak ada. Tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Zatnya bahkan belum ditemukan, betul apa enggak? Tetapi karena tidak ada dalilnya dan harus dihukumi, maka dicarilah ya narkoba ini dengan zat yang semisal di zaman Nabi sudah ada dan sudah ada hukumnya. Apa itu? Hukum khamr. Hukum miras, secara mudahnya miras gitu. Paham ya? Nah, maka kata Nabi mengatakan ya, kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu apa? Khamr, dan setiap khamr itu apa? Haram. Paham ya? Jadi walaupun tidak ada di zaman Nabi itu narkoba, tapi karena sifatnya sama dengan khamr, yaitu memabukkan, menghilangkan akal manusia, maka hukumnya haram atau halal, Pak? Halal, haram. Karena sama dengan khamr tadi. Ini tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya.
Jadi jangan salah paham Pak ya. Jadi dipikir kalau udah ada dalil artinya ada Quran dan hadisnya secara teks, bukan begitu yang dimaksud. Makanya banyak salah. Nanti ada saya bahas insyaallah di nanti bagian yang ketiga tentang orang-orang yang salah paham lalu ekstrim, tidak paham tentang masalah bid'ah itu apa, sehingga gampang membid'ahkan. Itu banyak. Ya. Baik. Lalu juga ada ijma, kesepakatan. Ya. Ada ijma sahabat bersepakat dalam suatu perkara, maka kesepakatan mereka dijadikan sebagai dalil tentang sesuatu itu, baik bolehnya atau tidak bolehnya, disyariatkannya atau tidak disyariatkannya. Nah itu Pak. Contoh misalnya, nanti insya Allah kita bahas juga contoh-contoh yang dianggap bid'ah padahal bukan. Ada nanti saya sebutkan mungkin sekitar 10. Banyak, cuman yang dianggap bid'ah padahal bukan. Saya sebutkan sedikit untuk sebagai contoh dalam masalah ini. Contoh misalnya, yang paling masyhur adalah kisahnya Umar ibn al-Khattab yang mengumpulkan manusia untuk sholat taraweh dalam satu waktu bersama satu imam. Padahal di zaman Nabi, zaman Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada perintah seperti itu. Dan biasanya di zaman Nabi dan zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang sholat terserah mereka. Ada yang sholat sendirian ketika taraweh ya. Ada sholat bersama imam, tapi mungkin cuma 10 orang. Nanti ada lagi yang agak malam sendiri juga dengan imam yang lain, dengan teman-teman yang lain. Artinya tidak satu waktu, tidak dengan satu imam. Maka di zaman Umar bin Khattab disatukan tuh. Jadi satu waktu dengan satu imam. Dan yang kedua, Umar bin Khattab salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ya ini 23 rakaat. Ini tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Tidak bisa dikiaskan juga, ya kan? Bid'ah atau bukan bid'ah ini? Tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, betul apa enggak? Bid'ah apa enggak bid'ah ini? Tidak bid'ah karena para sahabat sepakat semuanya boleh melakukan, tidak ada yang mengingkari satu orang sahabat pun apa yang dilakukan Umar ibn al-Khattab. Mengumpulkan jamaah pada satu waktu dan sholat 23 rakaat untuk tarawih. Tidak ada satupun. Ini kesepakatan para sahabat. Tidak ada Qur'annya, tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya Pak, tidak ada hadisnya. Berarti apa? Umar bin Khattab dan para sahabat memahami Nabi itu sholat tarawih hanya 11 atau 13 itu bukan pembatasan. Bukan apa? Pembatasan. Makanya ketika Nabi ditanya bagaimana sholat tarawih itu, beliau mengatakan masna, dua. Nabi tidak beri pembatasan Pak. Sehingga tidak tepat kalau kemudian ada yang memahami Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 itu sebagai pembatasan. Kenapa? Sahabat sendiri sepakat tidak memahaminya dengan cara seperti itu. Dari mana ini kita tahu? Dari ijma. Ini dalil ini Pak. Paham ya? Nah seperti itu Pak. Atau ijma para ulama setelah para sahabat dalam suatu perkara. Ya ijma'u ulama'il asri. Kesepakatan ulama pada satu zaman terhadap suatu perkara. Semua sepakat. Maka ini pun menjadi dalil. Menjadi hujjah yang harus diterima oleh orang-orang setelahnya. Nah ini jadi ijma. Ada lagi al-masalihul mursalah. Ada lagi saddu dzari'ah. Ada lagi syar'u man qablana. Ada lagi al-istihsan, al-istishab. Ya. Yang mana yang disepakati, yang terjadi kesepakatan ada 4. Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma. Adapun yang lain diperselisihkan. Tapi intinya apa? Sumber hukum itu tidak hanya 2 Quran dan hadis secara kaku, tidak seperti itu Pak. Nah makanya kita harus menilai bid'ah pun demikian. Artinya apa yang dimaksud dengan tidak ada dalil syar'i itu artinya bukan hanya Al-Quran dan hadis dalam arti kaku, bukan seperti itu. Bukan berarti apa? Seperti itu, bukan seperti itu Pak. Nah, ya, walaupun semua dalil yang ada itu sebenarnya juga ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa para ulama
mengatakan ijma, qiyas, kemudian al-masalihul mursalah, sadud dzari'ah dan yang lain-lain itu, karena mereka berani mengatakan ini juga dalil, itu juga bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun tidak secara apa? Tidak secara eksplisit, tapi terkandung di dalamnya bahwasanya ini termasuk dalil. Nah, itu jadi kita perlu tahu dalil itu apa. Sebab banyak sekarang ini gono Qur'an gono hadis berarti bid'ah. Itu banyak terjadi di zaman sekarang ini. Lalu muncullah generasi yang gampang membid'ahkan. Ya. Walaupun juga ada generasi yang lain juga gampang berbuat bid'ah, juga sama-sama tidak baiknya. Ini insyaallah kita bahas. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Kita lanjutkan. Setelah kita tahu tentang istilah atau makna bid'ah secara bahasa dan secara istilah, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu apa? Terkait dengan masalah adakah bid'ah hasanah, ataukah semua bid'ah itu semuanya dolalah, sayyi'ah, jelek? Maka terbagi garis besar kepada dua pendapat di kalangan ahlul ilmi. Di kalangan apa? Ahlul ilmi, para ulama. Dan kemudian diikuti oleh pemahaman awam, juga dua golongan dalam mengikuti dua pendapat ulama garis besar ini. Saya ulangi, dalam perkara adakah bid'ah itu hasanah ataukah semua bid'ah itu sayyi'ah, jelek dan dolalah, maka garis besar ulama berpendapat ada dua golongan, paham ya? Lalu diikuti oleh orang awam yang juga punya dua pendapat, menyikapi dua pendapat ulama ini. Nah, kita bahas yang dua pendapat ulama ini ya. Jadi ulama ada dua golongan besar. Yang pertama, yang pertama kita lihat. Yang pertama, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bid'ah itu semua sesat, semua jelek, sayyi'ah. Ini pendapat yang keberapa? Pendapat yang pertama, golongan pertama para ulama yang mengatakan semua bid'ah itu tidak ada baik-baiknya, jenenge bid'ah berarti apa? Sesat, dolalah. Nah, mari kita ikuti bagaimana cara atau kenapa mereka bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Karena berasal dari hadis Nabi. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu dia pasti apa? Pasti sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Maka dari hadis ini para ulama golongan yang pertama mengatakan, lihat Nabi mengatakan kullu itu maknanya apa? Semua. Jadi setiap bid'ah itu tidak dikecualikan dia pasti apa? Sesat. Dan tidak boleh kemudian ada orang siapapun yang membantah hadis ini. Tidak boleh loh, itu bid'ah itu tidak seluruhnya sesat, tapi sebagian ada yang baik. Paham maksudnya ya? Sebagian ada yang baik. Nah, jelas ini. Nah, jadi tidak betul bahwasanya bid'ah itu ada yang atau semuanya sesat, enggak. Semuanya atau ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka ulama pertama mengatakan tidak boleh melawankan ucapan manusia dengan ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama. Ya, padahal di antara ulama yang mengatakan bid'ah itu tidak semua sesat itu banyak sekali. Bahkan mungkin bisa dikatakan kebanyakan ulama mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat. Bisa dikatakan seperti itu. Dari berbagai madhab, baik madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya, nanti insya Allah saya akan baca di pendapat yang kedua. Tetapi kata ulama yang berpendapat tidak semua bid'ah itu sesat karena kata-kata kullu di situ. Maka ucapan siapapun seandainya ada
Termasuk ulama-ulama itu tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan Nabi. Paham ya? Karena yang mengatakan kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Jelas ini ya? Baik. Ini dalil yang pertama. Jadi kalau kita sampai mengatakan ada sebagian bid'ah yang tidak sesat, kita sama dengan menabrak apa? Menabrak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh. Makanya ada ucapan Imam Malik, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Semua ucapan manusia siapapun dia selain Nabi itu bisa diambil dan bisa dibuang. Illa kecuali siapa? Qaul ya sahibi hadhil maqbarah, kecuali au hadal qabr, kecuali ucapan Nabi. Dia menunjuk kepada kubur Nabi. Semua ucapan manusia boleh diambil, bisa ditolak. Artinya tidak maksum. Ya. Kecuali ucapan pemilik kubur ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau apa? Beliau adalah ulama Madinah. Beliau menunjuk kepada kubur Rasulullah. Hanya Nabi saja yang semua ucapannya diambil. Adapun ulama bisa salah, bisa benar. Paham maksudnya ya? Sehingga apa? Itu dalil yang pertama. Tidak boleh kita melawankan ucapan ulama dengan ucapan Rasulullah. Kullu, Nabi mengatakan kullu ya kullu, semua. Gitu. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ulama yang kelompok pertama ini ketika dibantah oleh ulama yang kedua, lalu bagaimana pendapat Anda tentang ucapan Umar ibnul Khattab? Ketika Umar ibnul Khattab apa? Membuat kebijakan untuk menyatukan kaum muslimin dalam salat tarawih di satu waktu dengan satu imam. Ya, ada sahabat yang mempertanyakan, loh ini kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selama Nabi hidup, tidak pernah tuh dilakukan. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah juga tidak pernah tuh. Lalu Umar menjawab apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Menyatukan kaum muslimin di satu waktu, satu imam dalam sholat tarawih, itu adalah perbuatan sebaik-baik apa? Bid'ah. Loh ya. Jadi kelompok yang kedua ini membantah. Loh kalau memang menurut antum bid'ah semuanya sesat, kok bisa Umar bin Khattab mengatakan apa? Sebaik-baik bid'ah. Loh berarti kan bid'ah ada yang baik. Apa Anda berani mempertentangkan ucapan Umar dengan ucapan Nabi? Paham maksudnya ya? Padahal hadis ini diterima, atsar ini diterima, bahkan oleh para sahabat, oleh ulama diterima semua. Tidak ada bahkan ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat juga menerima atsar ini. Bayangkan coba. Katanya semua bid'ah sesat. Lah ini Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah. Paham ya? Bagaimana kira-kira? Maka menjawablah ulama yang pertama ini yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Mereka mengatakan, loh yang dimaksud dengan Umar sebaik bid'ah itu adalah bid'ah secara bahasa. Paham maksudnya ya? Jadi kalau Nabi itu kullu bid'atin dolalah, yang beliau maksud itu bid'ah istilah. Paham ya? Jadi ketika Nabi fa inna kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat, itu yang dimaksud Nabi apa? Bid'ah secara istilah, yaitu apa? Perkara baru dalam agama, tidak punya dalil. Paham ya? Paham ya? Adapun dalam ucapan Umar ibnul Khattab ini yang dimaksud bid'ah di sini secara bahasa. Artinya apa? Hanya makna dulu tidak ada, sekarang ada. Apa maksudnya ya? Betul kata Umar, ini tidak pernah di zaman Nabi, tidak pernah di zaman Abu Bakar Siddiq, tetapi sekarang ini ada.
dan ini baik dan bahkan sebaik-baik bid'ah. Artinya menurut Umar ini bukan bid'ah dalam makna istilah yang dilarang oleh siapa? Nabi, tapi masuk kepada bid'ah secara bahasa. Kenapa? Bid'ah secara bahasa itu kan hukumnya macam-macam. Bisa boleh, bisa tidak boleh, bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh. Saya katakan tadi misalnya contoh nih, kembali ke bahasa. HP ini secara bahasa apa? Bid'ah. Hukumnya apa? Apakah sesat? Salah? Enggak. HP manfaat enggak HP? Manfaat. Berarti dia apa? Hukumnya mustahab kalau digunakan untuk apa? Mubah asalnya, cuman mustahab kalau digunakan untuk dakwah. Paham enggak? Nah, sekarang bid'ah secara bahasa lagi. Misalnya bid'ah, misalnya apa? TikTok misalnya. Nah, bid'ah TikTok. Tahu TikTok ya? Itu hukumnya bagaimana itu? Boleh apa tidak boleh? Ya. Kalau ngelihat yang sekarang tidak boleh. Kenapa? Ya karena dibuat untuk joget-joget, dibuat untuk mungkin nyanyi-nyanyi. Paham maksudnya ya? Berarti apa? Bid'ah TikTok itu boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Karena melanggar syari. Jadi bid'ah secara bahasa itu hukumnya bisa macam-macam, bisa wajib, bisa mustahab atau dianjurkan, bisa mubah biasa saja, bisa makruh, tidak disukai, bisa haram. Paham ya? Nah, kembali ke tadi, menurut Umar ini mana secara bahasa? Ini kata para ulama yang pertama. Artinya apa? Secara bahasa memang tidak ada. Paham ya? Tetapi bukan berarti tidak ada. Itu tidak boleh karena ini bukan yang dimaksud bid'ah yang secara istilah yang disebut Nabi dilarang tadi itu. Paham maksudnya ya? Maka berarti hukumnya sholat tarawih jadi satu itu tergantung nanti bisa iya, bisa tidak, bisa boleh, bisa tidak, tergantung nanti bagaimana kan gitu ya isinya ketika diteliti. Paham ya? Seperti tadi itu bid'ah HP ini tergantung untuk apa? Tergantung tujuan, betul enggak? Nah menurut Umar zaman Nabi tidak pernah memang disuruh jamaah satu, enggak, terserah. Mau jamaah, mau sendiri boleh, mau jamaah jam 7 boleh, nanti ada yang ikut jamaah jam 9 boleh. Zaman Abu Bakar juga begitu. Lalu orang pikir daripada tercerai-berai mending disatukan saja gitu loh. Untuk menyatukan kaum muslimin. Nah, kira-kira ini bid'ah secara bahasa kan? Artinya zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, tapi saya adakan. Lah karena hukumnya hukum yang bukan istilah yang berarti harus sesat, hukumnya tergantung baik apa enggak ini. Baik, bahkan sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Menyatukan kaum muslimin. Ini jawaban yang pertama. Paham ya? Artinya ini maknanya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah yang menurut Nabi secara istilah. Paham tidak kira-kira? Paham tidak kira-kira? Yang kedua, bid'ah yang secara bahasa ini punya dalil juga sebenarnya. Toh Umar tidak ngerubah sebenarnya. Tidak ngerubah sholat tarawih. Paham maksudnya ya? Maksudnya apa maksudnya? Di zaman Nabi jamaah sholat tarawih pernah dilakukan enggak? Pernah. Nabi pernah sholat cuma 3 hari saja, 3 malam saja. Ya, beliau sholat lalu diikuti sahabat. Hari pertama, hari kedua tambah ramai yang ikut, hari ketiga tambah ramai, paham ya? Nabi khawatir nanti sholat tarawih jadi wajib, maka beliau sholat di rumah. Jadi sudah pernah jamaah enggak? Sudah pernah. Jadi punya dalil tuh. Ya, paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Dan menyatukan kaum muslimin dilarang apa enggak? Dalam satu waktu. Ada larangan enggak? Tidak boleh menyatukan sholat tarawih dalam satu waktu. Boleh enggak? Ada larangan enggak? Tidak ada. Dan ada baik-baik saja, menyatukan itu baik-baik saja. Paham maksudnya ya? Sehingga apa di sini? Sehingga perkara secara bahasa bid'ah ini jadi baik. Kenapa? Tujuannya Umar baik. Tidak ada masalah. Jelas maksudnya ya? Ini jawaban yang kedua dari ulama yang mengatakan tidak ada masalah. Paham maksudnya ya? Baik. Lalu dibantah lagi sama ulama yang mengatakan bahwasanya tidak semua bid'ah itu sesat, ya kan? Apa dalilnya? Di antaranya begini. Nabi pernah bersabda tuh. Nabi pernah apa? Bersabda.
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang menegakkan sunnah yang baik, ya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Dan siapa yang menegakkan atau memberi contoh sunnah yang jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Dosa jariyah. Dosa apa? Dosa jariyah. Baik. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini berarti apa di sini? Kalau ada sesuatu yang baru, yang baik, ya, maka kalau diikuti dia dapat baiknya dan dia apa? Dapat pahala orang yang mengikuti. Tapi kalau mengadakan yang jelek, dia ditiru, dia dapat dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi yang memberi contoh, berarti yang membuat membuat suatu contoh, ini kan tergantung dari baik apa buruknya. Ya. Dikembalikan kepada bid'ah, kalau ada orang buat bid'ah tapi baik, berarti apa? Kan dia dapat pahalanya gitu. Faham maksudnya ya? Nah, maka dijawab oleh ulama yang pertama, golongan pertama, bahwasanya yang dimaksud dengan man sanna sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah tadi itu, yang dimaksud itu adalah bukan membuat perkara baru, tapi memberi contoh ajaran yang sudah ada, sunnah yang sudah ada. Karena ceritanya Nabi kedatangan tamu, orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan mereka kekurangan. Ya, maka singkat cerita Nabi meminta para sahabat untuk bersedekah. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang pertama kali membawa sebagian hartanya diberikan kepada orang-orang yang Islam tadi, yang miskin-miskin tadi itu, yang dari luar Madinah. Maka melihat itu sahabat yang lain ikut mengeluarkan sebagian harta mereka sampai menjadi apa? Satu timbunan besar. Ya, maka Nabi kemudian mengatakan siapa yang beri contoh tadi di awal, kemudian diikuti oleh orang lain, maka bagi dia apa? Pahala dirinya sendiri dan pahala orang yang mengikuti. Jadi ini bukan mengadakan sesuatu yang baru. Sedekah itu sudah ada dalilnya, syariahnya, betul apa enggak? Tapi menghidupkan yang mungkin sudah mati atau menghidupkan yang belum dihidupkan oleh orang lain. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru dalam arti apa? Bid'ah yang dilarang, fahamnya ya. Itu. Baik, ini kelompok yang pertama. Jadi apa? Mereka mengatakan kullu bid'atin dolalah. Yang dimaksud di hadis itu adalah bid'ah secara apa? Istilah, yaitu bid'ah dalam urusan agama, tidak ada dalil. Paham ya? Ucapan Umar tidak bisa dikatakan menguatkan pendapat kedua. Kenapa? Yang dimaksud Umar itu hadis perkaranya adalah bid'ah secara bahasa, tidak bertentangan. Paham ya? Jelas sampai di sini kira-kira. Nah, baik. Sekarang yang kedua. Sekarang pendapat ulama yang kedua. Ulama yang kedua mengatakan bid'ah itu tidak semua sesat. Tapi apa? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang jelek. Ini pembagian secara umum. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Paham ya? Sebagian ulama mengatakan lagi lebih banyak lagi, bahkan bid'ah itu punya hukum 5 sebagaimana hukum dalam Islam. Apa itu? Wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Bid'ah ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya mustahab, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Tidak satu. Kalau yang tadi apa? Hasanah, sayyi'ah. Ini lebih didetailkan lagi. Yang hasanah itu yang wajib, yang mustahab, yang mubah. Yang sayyi'ah yang buruk, yang makruh dan haram. Ini ucapan siapa yang mengatakan demikian? Banyak, ikhwafillah, banyak. Bahkan mungkin saja kebanyakan ulama mengatakan hal ini. Nah, Masya Allah. Saya bacakan ya. Saya bacakan menurut madhab mereka. Madhab mereka.
Masya Allah. Nah ini madhab Hanafi. Mari kita lihat ini. Masya Allah. Ya, menukil beberapa ucapan madhab Hanafi tentang pembagian bid'ah itu tidak hanya dolalah saja, tidak hanya sayyi'ah, tapi juga ada yang hasanah. Dari Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi, beliau mengatakan faqad takunul bid'atu wajibatan kanasbil adillati liraddi ala ahli al-firaqid dhalah wa ta'allumin nahwi li fahmil kitabi was sunnah wa mandubatan ka ihdathi nahwi ribat wa madrasah wa kulli ihsanin lam yakun fi sadril awal wa makruhatan ka zakhrafil masajid ya wa mubahatan ka tawassu'i biladidil ma'akil wal masyarib wa thiyab. Intaha. Beliau mengatakan bid'ah itu hukumnya bisa macam-macam, kadang wajib. Oh, kadang wajib ini. Ya. Seperti apa? Yaitu menegakkan, mengumpulkan dalil-dalil, menulis kitab-kitab untuk membantah kelompok-kelompok sesat. Atau seperti apa mempelajari ilmu nahwu. Kenapa? Ilmu nahwu belum ada. Ada enggak dulu ilmu nahwu? Zaman Nabi ada enggak ilmu disebut ilmu nahwu? Enggak ada. Ilmu nahwu itu baru, paham ya? Disebut ilmu nahwu itu baru. Ditulis kaidahnya secara tertulis itu juga baru. Bahkan nahwu itu punya banyak madhab, tidak satu madhab. Yang paling besar madhab Basri dan Kufi, ya, dan Kufi. Dari Basrah dan dari Kufah. Dari Kufah Imam Al-Kisai dan Basrah dari Imam Sibawai. Jadi beliau mengatakan bid'ah itu kadang-kadang hukumnya wajib seperti belajar ilmu nahwu. Kadang-kadang sunnah seperti mendirikan sekolah yang saya katakan tadi. Dan juga setiap perbuatan baik yang tidak ada di zaman awal, baik zaman Nabi atau zaman sahabat. Dan bisa jadi bid'ah itu makruh saja tapi tidak sampai haram. Seperti apa? Seperti menghias masjid dengan hiasan yang melampaui daripada kebutuhan. Sampai berlomba menghias, mengindah masjid. Itu ada larangan soalnya, tapi dikatakan apa? Makruh, tidak sampai haram. Ya. Juga bisa jadi bid'ah itu sifatnya mubah saja. Seperti apa? Ya ini terlalu berlapang-lapang dalam masalah makanan, pakaian dan minuman. Jadi masak yang beraneka ragam, pakaian yang beraneka ragam macamnya, minuman yang macam-macam, ya, yang tidak perlu sebenarnya. Ini mubah. Intinya apa? Hukum bid'ah itu tidak sah. Satu, ada kalanya hasanah, ada kalanya apa? Sayyi'ah. Ini ucapan siapa? Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi, madhab Hanafi. Masya Allah, masya Allah. Lalu lagi ada Imam Badruddin Al-Aini dalam syarah beliau di Sahih Bukhari. Beliau mengatakan ketika menjelaskan makna Umar Ibn Khattab yang tadi mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Beliau mengatakan apa? Wadhalika indama jama'an nasa fit tarawih khalfa qari'in wa kanu qabla dhalika yusalluna auza'an mutafarriqin. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini menurut ucapan Umar adalah ketika beliau mengumpulkan manusia untuk sholat dalam satu waktu dengan satu imam. Padahal sebelumnya apa? Sholat sendiri-sendiri dengan imam sendiri, waktu yang berbeda. Paham maksudnya ya? Nah, lihat di sini, hal yang baru berarti. Wal bid'atu fil asli ihdatu amrin lam yakun fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsummal bid'atu ala nau'ain. In kanat mimma tantariju aw tandariju tahta mustahsanin fi syar'i fa hiya bid'atun hasanah wa in kanat mimma yandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fa hiya bid'atun mustaqbah. Maka bid'ah kata beliau ada dua tuh. Kalau bid'ah itu masuk dalam perkara, masih masuk dalam ya, termasuk dalam perkara-perkara yang dianggap baik oleh syariat, maka bid'ah itu bid'ah yang hasanah. Apabila bid'ah itu masuk dalam perkara yang dianggap jelek oleh syariat, maka bid'ah yang sayyi atau mustaqbah, yang dianggap jelek. Ucapan siapa ini? Badruddin Al-Aini. Lihat di sini. Ini masih banyak, cuman di antaranya dua ini.
yang mengatakan bid'ah itu hukumnya tidak satu, tidak dolalah, tapi ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang wajib, ada yang haram. Saya katakan tadi, ada yang mubah, ada yang mustahab, ada yang makruh. Sekarang mazhab Maliki. Wah, ini mazhab Maliki, masya Allah. Ya, ini semua mazhab disebutkan. Dari ucapan Muhammad Az-Zurqani atau Az-Zarqani Al-Maliki dalam syarah kitab Muwatta punya Imam Malik. Juga beliau ketika menjelaskan ucapan Umar, ni'matil bid'atu hadihi. Beliau mengatakan fasammaha bid'atan li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasunna al-ijtima'a laha wala kanat fi zamani Siddiq. Kenapa disebut bid'ah oleh Umar? Karena tidak pernah Nabi mencontohkan itu. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah. Satu waktu, satu imam, tidak pernah ada contohnya. Lalu beliau mengatakan lagi, wahiyya lughatan ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqin wa tutlaqu syar'an ala muqabil sunnah wa hiya ma lam yakun fi ahdi sallallahu thumma tanqasim ila al-ahkamil khamsah. Dan bid'ah itu secara bahasa adalah semua yang diada-adakan yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Dan secara syar'i, secara istilah, bid'ah itu maknanya lawan dari sunnah. Dan yang benar, dan bid'ah itu terbagi menjadi dan hukum bid'ah itu hukumnya ada 5. Sebagaimana hukum apa? Wajib, mustahab, mubah, haram, dan makruh. Siapa yang mengatakan ini? Muhammad Az-Zarqani atau Zurqani, termasuk imam dari madhab Maliki. Demikian pula dengan Syekh Ahmad Ibnu Yahya, ya, Al-Maliki, ya, dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rab juga demikian. Ya, beliau mengatakan wa ashabuna wa in ittafaqu ala inkaril bid'ah fil jumlati fatahqiqul haqqu indahum anna khamsatu aqsam. Walaupun para sahabat kami, yakni para ulama-ulama dari kalangan Malikiyah, sepakat mengingkari bid'ah secara keseluruhan, tetapi yang benar adalah bahwasanya bid'ah itu memiliki 5 hukum. Seperti apa dalam tadi itu, ya, hukum syar'i. Sekarang madhab Syafi'i. Nah, kita lihat nih. Tadi Hanafi sudah, Maliki, sekarang apa? Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan. Siapa? Asy-Syafi'i sendiri mengatakan. Bayangkan coba. Beliau mengatakan al-muhdatsat minal umuri darban ahaduhuma ma uditha yukhalifu kitaban aw sunnatan wa atharan aw jima'an fadhihi al-bid'atu ad-dhalalah wa thani ma uditha minal khairi la khilaf fihi li wahidin min hadha fa hadhihi muhdatsatun ghairu madmumah. Dalam kitab beliau adalah kitab diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i. Yang artinya perkara-perkara yang baru itu ada 2. Pertama, perkara-perkara baru yang diada-adakan yang menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau asar dari para sahabat atau ijma' umat ini, maka perkara yang baru ini adalah perkara bid'ah yang dolalah. Adapun perkara-perkara yang diada-adakan dari kebaikan yang tidak ada penyelisihan terhadap tadi Al-Quran, As-Sunnah, akal para sahabat, ya, atau orang terdahulu dan ijma' umat, maka ini adalah bid'ah muhdatsah yang tidak tercela. Siapa yang mengatakan ini? Asy-Syafi'i. Masya Allah. Ada banyak ini. Al-Hafidz Abu Nu'aim yang terkenal dengan kitab beliau Hilyatul Auliya. Bahkan ada sanadnya dalam perkara ini, masya Allah. Ya, juga ucapan Asy-Syafi'i. Ya, jadi Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Junaid, riwayatkan kepada kami oleh Hamala ibnu Yahya, sami'tu Muhammad ibnu Idris. Aku mendengar Syafi'i mengatakan apa? Al bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka apa saja yang mengikuti mencocoki Quran dan sunnah, maka bid'ah yang terpuji. Dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka bid'ah yang tercela. Syafi'i mengatakan demikian. Masya Allah. Lagi Al-Is ibn Abdissalam. Nah ini.
Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali membagi bid'ah itu hukumnya 5, ya beliau ini. Sebagian ada yang mengatakan ulama yang pertama kali, sebagian nih membagi hukum bid'ah ada 5, itu ini Al-Is Ibnu Abdissalam yang digelari Sultanul Ulama, pemimpinnya para ulama. Ya, Masya Allah. Beliau mengatakan apa? Al-bid'atu munqasimatun ila wajibah wa muharramah wa mandubah wa makruhah wa mubahah. Masya Allah. Bid'ah terbagi hukumnya menjadi 5. Kadang wajib, kadang haram, kadang sunnah, kadang makruh, kadang mubah. Wa tariqu fi dzalika an tu'rada al-bid'atu ala qawaid syariah. Dan bagaimana cara menilainya? Gampang saja. Dinilai dengan kaidah syariah. Dicocokkan ya dengan kaidah syariah. Fa in dakhalat fi qawaidil ijab fa hiya wajibah, aw fi qawaidit tahrim fa hiya muharramah, aw an-nadbi fa mandubah, al makruhi fa makruha, al mubahi fa mubahah. Kalau sesuatu yang baru tadi bid'ah tadi masuk dalam perkara kaidah yang masuk dalam kaidah wajibnya suatu perkara itu, maka nilainya bid'ah itu menjadi wajib. Tapi kalau masuk dalam kaidah pengharaman, maka masuk bid'ah itu menjadi bid'ah yang haram dan demikian seterusnya, mubah, sunnah dan makruh. Masya Allah. Ini sepertinya tidak boleh berhenti nih. Kalau ini berhenti, antum nanti tidak bisa tidur. Nah apa ya? Makanya ini sebenarnya tidak bisa ketemu sekali, tapi saya coba singkat ya. Saya teruskan tidak apa-apa ya, supaya antum bisa tidur nih. Khawatir tidak bisa tidur nih. Yang repot lagi nanti muncul di luar, wah Ustadz Yongki ini pembela bid'ah gitu. Ini tidak bisa saya berhenti, saya harus selesaikan. Tidak apa-apa ya, insya Allah siap melean ya, insya Allah, tidak lama kok insya Allah. Demikian pula An-Nawawi, Imam Nawawi, ya, dan banyak lagi ulama yang lain. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab siapa? Sahih Al-Bukhari, Masya Allah. Nah, dan ini juga madhab Hambali. Dinukil ini yaitu dari Syekh Syamsuddin Muhammad Abil Fath ya, Al-Hambali. Beliau mengatakan ya, wal bid'atu mimma umila ala ghairi mithalin sabiq, wal bid'atu bid'atan bid'atu huda wa bid'atu dhalalah, wal bid'atu munqasimatun bin kisami ahkamit taklif. Lihat di sini beliau mengatakan bid'ah itu adalah apa yang dikerjakan tanpa contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Dan bid'ah itu ada 2, bid'ah petunjuk dan bid'ah yang sesat. Dan bid'ah itu hukumnya terbagi menjadi 5 seperti hukum taklif ya. Faham yang 5 tadi? Siapa ini? Madhab Hambali. Masya Allah ya. Lalu bagaimana ini? Lebih banyak mana kira-kira yang mengatakan bid'ah tidak semuanya sesat? Bahkan ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Hukumnya bisa 5, bisa wajib, bisa mustahab, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Dengan ulama yang mengatakan semua bid'ah sesat. Mana yang lebih banyak kira-kira nih? Kalau yang terkenal dengan bid'ah sesat semuanya itu Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, ya. Itu yang termasuk mengatakan semua bid'ah apa? Sesat. Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syatibi dan yang lain. Tapi dijelasin nukil dari 4 madhab. Bayangkan coba. Berapa? 4 madhab. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini Masya Allah, Masya Allah. Sebentar. Termasuk Ibnul Jauzi ya. Jadi ulama yang mengatakan bid'ah sesat itu diantaranya yang paling terkenal Asy-Syatibi, Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi. Ini Asy-Syatibi mengatakan, bahkan dia membantah ulama yang kedua bahwasanya pembagian bid'ah itu menjadi 5 hukumnya itu sesat, pembagiannya sesat. Beliau mengatakan inna hadza taksima ya, taksimul bid'ah wafqal ahkamil khamsa amrun mukhtara la yadullu alaihi dalilun syar'i. Bayangkan coba. Bahwasanya pendapat yang membagi hukum bid'ah ada 5 sesuai dengan hukum taklif, itu pendapat yang
bid'ah. Tidak ada dalilnya. Jadi pendapat itu sudah begitu sudah bid'ah katanya. Masya Allah. Ini kerang ini ya, Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Bal huwa fi nafsihi mutadafi. Bahkan ucapan itu saling bertentangan dengan ucapan itu sendiri. Jadi kontradiksi. Bayangkan coba. Seperti siapa ini? Asy-Syatibi. Masya Allah, Masya Allah. Allah, 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 Allah. Lianna min hakadil bid'ati alla yadulla 'alaiha dalilun syar'i, la min syar'i wala min qawaidihi. Masya Allah. Karena hakikat bid'ah itu tidak ada dalilnya. Nek dalilnya jenenge duduk bid'ah. Paham maksudnya ya? Disebut bid'ah itu karena ada dalilnya, wahai saudara. Kalau ada dalilnya ya bukan bid'ah, namanya sunnah. Oh, keren. Berkata Ibnul Jauzi, al-bid'atu ibaratun an fi'li lam yakun. Bid'ah adalah suatu ungkapan tentang suatu perbuatan yang sebelumnya tidak ada. Fabtada'a, kemudian diadakan oleh seorang. Wal aghlabu fil mubtada'at annaha tusadimu syari'ah bil mukhalafah. Dan umumnya sesuatu yang baru itu akan menabrak syariat dengan berbagai macam penyelisihan. Wa tujibu ta'ati, maka wajib 'alaiha bi ziyada aw nuqsan. Berhati-hati dalam perkara ini untuk tidak menambah dan tidak mengurang. Keren. Masya Allah. Allah. Ibnu Taimiyah sekarang lagi juga nih. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Nasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Nabi, bro. Ya, ini. Jadi kullu, semua itu bukan ucapan manusia, bukan ucapan Syafi'i, bukan ucapan yang lain, bukan ucapan Hambali, bukan. Siapa yang mengatakan? Nabi. Masya Allah. Wala yahilu li ahadin an yadafa'a dalalatahu ala dhammil bid'ah. Wa man naza'a fi dalalati fa huwa muraghim. Wa man i'taqada anna ba'dal bid'ah makhsusun min hadzal umum ihtaja ila dalilin yasluhu li takhsisi. Wa illa kana dzalikal umum lafzi al-ma'nawi mujiban lin nahyi. Masya Allah. Singkat cerita intinya, maka tidak boleh seseorang menolak makna yang ditunjukkan kullu bid'atin ini semua, ya, yang jelas itu adalah untuk mencela bid'ah. Tidak boleh ditolak makna ini semua ini. Dia tidak punya dalil untuk menolaknya. Kenapa? Kullu. Faham ini kira-kira ikhwan? Masya Allah. Ini jelas ya? Singkatnya begitu. Lagi panas ini. Lalu bagaimana yang benar ini? Bagaimana yang benar ikhwah? Bagaimana yang benar kira-kira jawabannya? Waduh Ustaz, aku tak boleh, pusing ini. Jawabannya gampang, singkat cerita. Sebenarnya kedua kelompok ulama ini itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan walaupun tampaknya bertentangan. Kita lupakanlah apa yang diucapkan Asy-Syatibi yang mengatakan taksim bid'ah, pembagian bid'ah menjadi 5 itu bid'ah. Kita lupakan dulu. Kita lihat inti daripada apa yang mereka katakan dari kedua pihak, dari para ulama ini. Tidak bertentangan. Mari kita lihat pendapat yang pertama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, tidak terkecuali. Maka yang dimaksud dengan bid'ah semuanya itu bid'ah dalam apa? Dalam agama. Maka semua bid'ah agama ya pasti jelek. Paham ya? Dan bid'ah itu perkara baru dalam agama, tidak ada dalil. Kalau ada dalil pasti baik. Contoh bid'ahnya Umar bin Khattab. Secara bahasa dia bid'ah, tapi secara istilah dia sunnah. Kenapa? Perkara baru iya. Dalam agama iya. Punya dalil enggak? Punya. Berarti bukan bid'ah. Paham maksudnya ya? Jadi dimaksud dengan kullu bid'ah di sini bid'ah secara istilah. Yang dimaksud apa? Yaitu perkara baru dalam agama, tidak ada dalil. Lah adapun pendapat ulama yang kedua, kullu bid'ah yang dimaksud di sini, mereka cenderung memaknai bid'ah ini secara makna bahasa. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contohnya, sekarang ada, sudah sampai di situ. Paham maksudnya ini? Saya ulangi, ada pendapat ulama yang kedua,
lebih cenderung kalau kita melihat, kita teliti, menganggap makna bid'ah, kullu bid'ah di situ secara bahasa. Artinya segala sesuatu yang dulu tidak ada menjadi ada. Paham ya? Itu sampai di situ. Paham ya? Jadi kata bid'ah di situ adalah segala sesuatu yang dulu tidak ada sekarang ada. Paham ya? Nah, sehingga yang dimaksud dengan kullu bid'ah dolalah ini maksud di situ adalah setiap yang dulu tidak ada sekarang ada yang menyelisihi syariat. Kalau tidak menyelisihi syariat berarti boleh apa tidak boleh? Kalau ada sesuatu yang dulu tidak ada sekarang ada, tapi masuk kepada wajib, hukumnya apa? Wajib. Seperti apa tadi? Belajar ilmu nahwu, karena tanpa nahwu kita tidak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Jadi masuk kepada keumuman bahasa. Bid'ah yang dimaksud bid'ah umum secara bahasa. Sehingga dilihat hukumnya, betul tidak? Kalau ternyata menjadi harus dipelajari nahwu misalnya dan sorof, karena apa? Untuk belajar Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib. Kalau ternyata bid'ah itu mendirikan madrasah, madrasah itu kan secara umum apa saja, paham ya? Perlu untuk belajar supaya lebih, misalnya lebih teratur, lebih tertib, ya jadi sunnah. Adapun bid'ah dalam masalah misalnya menghiasi masjid, tidak sampai haram tapi makruh. Adapun bid'ah dalam perkara misalnya makan macam-macam, pakaian macam-macam, ya kan? Maka hukumnya apa? Mubah. Lihat, dimasukkan makna bid'ah itu termasuk perkara makanan, pakaian dan apa? Minuman. Berarti ulama yang kedua memaknai bid'ah di situ maknanya secara bahasa. Maka yang dilarang di situ yang menyelisih syariat. Maka jelas hukumnya ada 5, betul apa enggak? Mereka menganggap semua perkara yang dulu tidak ada sekarang ada, maka hukumnya bisa 5. Paham ya? Dan yang dimaksud dengan hadis itu adalah perkara yang bertentangan dengan syariat. Ngerti tidak maksudnya di sini? Jadi bertentangan dengan ucapan mereka ini. Kedua pihak ini tidak bertentangan. Yang satu menjadikan makna hadis itu dari segi bid'ah itu adalah segi apa? Istilah. Yang kedua dari segi apa? Bahasa. Apa yang dulu tidak ada sekarang ada. Faham ini? Faham ya? Dan yang kedua mengatakan kullu berarti seluruh bid'ah, karena yang dimaksud apa? Bid'ah secara agama, umum. Adapun yang kedua karena maknanya bid'ah secara bahasa, maka yang diharamkan bid'ah khusus, yaitu bid'ah yang menyelisih syariat, bukan bid'ah yang dibolehkan. Faham maksudnya? Ngerti maksudnya? Ngerti tidak kira-kira ini? Jangan gini-gini nanti padahal gak ngerti bid'ah itu ya. Coba nanti diulang lagi ya, nanti kalau diulang lagi, masya Allah. Jadi tidak bertentangan ya. Karena itulah pendapat ulama yang pertama dan kedua pun tidak senang dengan bid'ah yang jelas-jelas menyalahi syariat. Sepakat mereka. Seperti bid'ah dalam akidah, mereka juga memerangi, mereka juga tidak suka. Faham maksudnya ya? Faham ya? Jadi artinya mereka tidak bertentangan. Faham kira-kira nih, ikhwah? Baik. Sekarang saya persingkat 5 menit lagi ya, pembahasan terakhir. Saya percepat. Semoga tidak mengurangi kejelasan. Sekarang muncul dua kelompok awam. Kita sudah tahu pendapat keduanya tidak bertentangan, paham ya? Hanya beda persepsi, tapi intinya sama loh. Nah, muncul kelompok yang awam. Kelompok awam yang pertama yang berpihak kepada ulama yang golongan pertama tapi ngawur. Yaitu setiap bid'ah adalah tapi tidak punya mereka dasar untuk menilai bid'ah apa tidak suatu perkara, sehingga ngawur, gampang membid'ahkan. Siapa? Ya kita kebanyakan. Sehingga kita gampang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, sehingga sitik-sitik bid'ah. Kayak tadi itu ada ucapan, nek kok ono dalil Quran dan Sunnah berarti bid'ah. Itu muncul di masyarakat yang ngaji. Sebagian dari mereka. Makanya ketika ono dalil Quran ono hadis ya, mereka tidak paham kalau dalil itu tidak hanya Quran, tidak hanya hadis. Kayak tadi itu. Salat tarawih, apa dalilnya Quran? Hadisnya tidak ada. Tapi ijma' sahabat mengatakan itu boleh disyariatkan. Paham ya? Jelas maksudnya ya? Contoh lagi, perkara yang dianggap bid'ah padahal bukan bid'ah. Saya sebutkan, banyak cuma sebutkan mungkin ya 7 atau 8. Salat tarawih. Adzan 2 kali pada saat salat Jumat.
Siapa yang melakukan itu pertama kali? Utsman ibn Affan. Kita sering kali nih, ini ono masjid ada nih loro, masjid bid'ah. Betul apa enggak? Ya apa enggak? Bener apa enggak? Kate sholat Jumat, seret waduh rek wis jam kurang 5 menit iki rek. Enggak sih, 15 menit. Poro adzan ping loro. Waduh nyesel sholat yang masjid Ahlul Bid'ah. Betul apa enggak kira-kira ini? Oke, adzan 2 kali, betul zaman Nabi enggak ada, Abu Bakar enggak ada, Umar enggak ada. Tapi itu punya kepentingan. Kenapa? Banyak yang terlambat gara-gara dagang, gara-gara bertani. Lupa nih sholat, karena dulu enggak ada jam ya akhi. Ikhwan, enggak ada jam. Saya kira jam, ono alarm ya enggak. Maka beliau beristihad untuk adzan 2 kali. Mungkin sekitar setengah jam 15 menit sebelum masuknya zuhur. Untuk supaya orang siap-siap untuk mandi, paham ya? Kenapa ini disyariatkan? Karena tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari ini. Ijma' sahabat. Qur'annya ada enggak? Enggak ada. Hadisnya ada? Enggak ada. Bahkan perbuatan Nabi ada enggak? Bahkan perbuatan Abu Bakar? Enggak. Umar? Enggak. Tapi di sama Nabi maka boleh. Makanya di Saudi itu adzan 2 kali loh. Yang sudah pernah umrah atau haji. Berapa kali adzan Jumat itu? Setahu saya 2 kali. Setahu saya 2 kali ya, betul ya? Betul enggak? Betul enggak? Saya agak lupa, tapi sepertinya 2 kali. Intinya bukan bid'ah, paham ya? Bukan apa? Bukan bid'ah. Jelas ya? Itu bukan bid'ah ya, akhi. Ijma' sahabat, tidak ada yang protes. Kok kita kok kakean gaya protes ya? Lili, kamu siapa? Ini sahabat tidak ada yang protes. Bismillah, paham ya? Yang berikutnya, sholat pakai sajadah. Loh ini, ada seorang ustadz, ada seorang yang berfatwa tentang bid'ahnya orang sholat pakai sajadah. Itu ada bahkan di buku. Di buku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sholat itu kalau pakai sajadah katanya bid'ah. Padahal banyak riwayat dalam hadis kitab-kitab sahih. Nabi itu sholat di atas sajadah atau tikar lah. Kalau sajadah sekarang tidak seperti itu. Jadi di atas tikar, di atas kain, paham ya? Banyak riwayat. Di antaranya riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Nabi datang memenuhi undangan neneknya Anas bin Malik untuk makan. Lalu setelah Nabi makan, Nabi mengimami mereka. Lalu Nabi sholat di atas tikar yang sudah qad iswadda min tuli lubsiha, karena sudah apa ini? Min tuli lubsih, yang sudah menghitam. Kenapa? Karena sudah sering dipakai. Wis apa? Bulak. Maka sama Anas bin Malik diperciki air. Lalu Nabi sholat di atasnya. Ini contoh dan banyak lagi yang lain. Jadi kalau kemudian sholat sajadah pakai sajadah itu bid'ah, Allahu Akbar. Pernah keluar buku mengatakan ini. Buku sunnah lagi. Maksudnya yang menuliskan menisbahkan diri kepada sunnah. Ini salah betul. Allahu Akbar. Innalillah. Ya, menjadi bid'ah kalau dia beranggapan misalnya nih. Nih sholat nggak bisa jadi itu lebih utama. Lah itu baru apa? Jadi bid'ah. Tapi kalau orang pakai karena seneng supaya dia tidak diingin atau seneng saja, tidak ada masalah. Tapi kalau pahalanya lebih gede nggak sajadah, nah itu yang jadi masalah, paham ya? Paham ya? Itu. Bahkan ucapan ulama sebaliknya, yang paling utama sholat tanpa sajadah atau tanpa alas, yang kedua sholat di atas kayak tikar, dan yang ketiga sholat seperti kayak sajadah. Itu yang paling urutannya begitu. Au kama qala. Paham ya? Yang berikutnya, mihrab pada masjid seperti ini mihrab ya. Sebagian mengatakan mihrab ini bid'ah. Padahal tidak betul. Memang ada larangan dari Nabi membuat semacam mihrab, tapi mihrab yang dimaksud mihrab menyerupai Nasoro. Adapun mihrab untuk ini diperlukan. Kenapa? Betapa banyak orang tidak tahu kiblat gara-gara tidak ada mihrabnya. Betul apa? Saya melihat mata kepala saya 2 kali kalau tidak salah. Orang itu salah faham, salah kiblat. Kenapa? Tidak ada mihrabnya, dia salah hadap. Dia masbuk nih. Saya waktu itu lagi duduk, sudah selesai sholat. Tiba-tiba langsung takbir, arahnya menyimpang 90 derajat. Saya tegur, Mas, sampean keliru. Loh, tidak ada mihrabnya. Paham ya? Ini ada masalah. Lagi misalnya walimah haji. Nah, sepulang haji.
Ada yang mengatakan apa? Kalau syukuran haji itu bid'ah. Ya, tidak ada masalah. Ya, dalam hadis masalah apa? Naqiah. Ya, ini menyambut kedatangan orang yang pulang dari jauh safar lalu diadakan makan-makan. Itu ada syariatnya. Orang tidak ngerti. Termasuk walimatul khitan. Ya, mengulama tidak masalah. Apalagi kalau bersama dengan akikoh, kan berarti sekalian akikoh itu ya. Kalau di luar akikoh tidak ada masalah. Selama tidak ada kebanggaan di situ, tidak ada campur lagi perempuan, tidak penyediaan syariat, tidak ada masalah. Yang berikutnya diantaranya apa? Urutan zikir dan doa dalam sholat. Nah, kadang-kadang nih, ini salahnya juga kita ini. Ya, karena salah paham juga. Kalau tidak zikir urutannya kayak kitab Hisnul Muslim, Syekh siapa itu? Said Al-Qahtani ya. Berarti bid'ah. Tahu ya? Berarti gak bener gitu kan? Ya akhi, urutan zikir itu bebas. Memang yang paling utama ngikuti riwayat hadis Nabi, paham ya? Tapi riwayat itu macam-macam. Tidak satu jenis bentuk. Makanya para ustadz, para ulama itu kadang membuat kitab macam-macam, kadang urutannya ada yang sama, ada yang beda, paham ya? Jadi gak nurut iki, berarti gak sunnah. Dia pikir zikir hanya itu hadisnya. Paham ya? Apalagi kalau kita lagi misalnya di masjid orang, kemudian dia ngimami, mungkin zikirnya keras. Oke lah, masa zikir keras nanti kita bisa bahas lah. Tapi kita anggap, zikirnya kok beda ambek Syekh Said Al-Qahtani. Syekh Said Al-Qahtani, berarti kok zikir bid'ah. Dia kurang apa istilahnya sekarang? Kurang apa? Kurang piknik. Piknik buku. Dia pikir zikir itu cuma yang di Said Al-Qahtani. Banyak ya, yang memang punya kitab Al-Adhkar. Alhamdulillah saya punya sanadnya kitab itu. Ya, ada 2 ulama yang insyaallah saya punya sanad kitab itu. Al-Adhkar. Dan kitab-kitab yang lain. Dipikir hadis itu cuma di Said Al-Qahtani gitu atau ustaz tertentu si fulan itu. Ada yang musibah ya. Musibah. Yang berikutnya ucapan Sayyidina. Nah ini dia. Ya, Sayyidina Muhammad ini gitu ya. Betul, kalau ucapan Sayyidina ditambahkan bacaan sholat itu tidak betul. Dan pendapat yang kuat itu bid'ah. Tidak betul, wong itu bacaan sholat jelas kok. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihatku sholat. Ditambahkan Sayyidina, ya tidak boleh. Tapi kalau Sayyidina di luar ucapan sholat, ya boleh-boleh saja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, bukan dalam sholat. Kata Sayyid itu artinya pemimpin, petinggi, orang yang mulia. Ada mana tidak boleh? Bisa saya bilang. Boleh-boleh saja. Sehingga kalau kita dengar ada orang doa mengucapkan Sayyidina, langsung kita katakan alul bid'ah. Betul apa enggak? Pakai Sayyidina iya alul bid'ah. Orang lagi ceramah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wah ini ustaz bid'ah. Betul apa enggak kira-kira? Ada musibah. Tidak ada masalah. Allah musta'an, ya Allah. Juga dalam masalah sesuatu yang diperselisihkan bid'ahnya. Nah ini juga kita harus bijaksana. Contoh kunut subuh, ya kan? Contoh misalnya membacakan Quran untuk mayit, itu diperselisihkan ulama bid'ahnya. Kalau yang tadi jelas, ini diperselisihkan. Dan masing-masing punya dalil, walaupun kita harus milih yang kuat menurut kita. Ya kan? Jadi contoh kunut subuh, memang betul. Dalilnya itu kadang-kadang sama. Jadi gini, ulama beda pendapat itu, walaupun kita perlu tahu kenapa sih ulama beda pendapat. Yang pertama, belum datangnya dalil kepada dia. Kalau Quran semua orang tahu, tapi hadis. Ada ulama yang belum sampai kepadanya hadis A. Sehingga dia menghukumi suatu perkara tanpa membaca hadis ini, paham ya? Sehingga bisa beda hukumnya kalau seandainya dia sudah tahu dulu hadis itu, paham enggak? Yang kedua, hadis yang sampai, tapi bagi dia ini ada yang mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak sahih. Yang sahih menganggap hadis ini bisa sebagai dalil. Yang mengatakan hadis ini lemah, mengatakan tidak bisa jadi dalil. Paham apa enggak? Yang ketiga, dia tahu hadisnya sahih, sama-sama sahihnya tapi beda pemahaman, sangat mungkin. Sangat mungkin. Contoh misalnya, gampang contoh misalnya. Yang sama-sama tahu hadisnya jelas, bahkan Qur'annya jelas, tapi beda faham. Contoh masalah wudu, ayat wudu. Wamsahu bi ru'usikum,
dan sapulah kepalamu. Ini gara-gara bi saja, gara-gara bi, ulama bisa pendapat. Ada yang mengatakan bi itu cukup sebagian, ditaba'id. Ada yang mengatakan li taukid atau lil ilsaq, artinya seluruhnya, menguat betul semuanya. Padahal sama ayatnya, bukan hadis loh, jelas ayatnya, paham ya? Allah Ustaz. Ya. Atau hadis yang misalnya menganggap ini kuat, ini lemah. Contoh hadis kunut, ada hadis Nabi itu melakukan kunut sampai mati. Hadis ini sebagian mengatakan ada perawi hadisnya yang lemah sehingga hadisnya batal, tidak bisa diterima sebagai dalil. Ada yang mengatakan dia termasuk kuat. Dan ternyata ulama beda pendapat mengenai si perawi ini, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Sehingga wajar kemudian punya dua pendapat. Nah, Imam Syafi'i mengatakan hadis ini kuat. Jadi jadi dalil. Nah, dalam perbedaan masalah ini kita ambil yang paling kuat menurut kita, tapi jangan celah yang lain. Kenapa? Masing-masing punya dalil. Cuman bedanya satu menguatkan, satu melemahkan. Bukan tanpa dalil ya. Jelas maksudnya ya. Dan dalam perkara ini kita lebih bijaksana. Tidak masalah kita anggap bagi saya ini bid'ah, monggo silakan. Tapi tidak usah keluar-keluar. Wah itu bid'ah, dhalalah, pelakunya mubtadi', jauhi. Tidak seperti itu. Yang berpendapat kunut itu adalah sunnah, maka dia orang yang bodoh. Tidak seperti itu juga kali. Ini dalam perkara yang diperselisihkan tentang disyariatkannya. Faham ya? Baik. Ini jelas ini. Terakhir nih. Bagaimana sikap kita? Ya jelas, sikap kita pertama jauhi bid'ah. Yang kedua, pendapat dua ulama tadi itu tidak bertentangan. Paham ya? Yang ketiga, belajar agar tidak gampang membid'ahkan suatu perkara padahal itu sunnah. Yang keempat, bila ada suatu hal yang memang diperselisihkan disyariatkan apa tidak disyariatkan, bid'ah apa tidaknya, masih mempunyai dalil, hormati yang lain, kita ambil pendapat yang paling kuat. Paham ya? Jelas ya? Itu. Baik, terakhir sekali saya lupa. Lalu ada kelompok yang keempat. Tadi kan awam ada dua nih. Awam yang mengambil pendapat yang pertama, awam mengambil pendapat yang kedua. Nah, ada lagi awam yang ngawur juga nih. Mengikuti pendapat ulama yang kedua. Bid'ah tidak semuanya jelek, ada yang baik, hukumnya 5. Tapi ngawur, tidak ngerti kaidahnya. Betul apa enggak? Akhirnya setiap sesuatu yang dianggap baik, dianggap masuk dalam ucapan ulama yang kedua tadi. Paham ya? Ini ngawur juga gitu. Sekarang gini, ada batasan enggak cara kita menilai ini baik atau tidak baik? Bid'ah ini sunnah, sayyi'ah atau hasanah? Baik atau jelek? Hukumnya ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari mana? Kita orang awam. Jangan ngawur. Kalau sampai liar memahaminya, maka semua orang akan membuat apa? Bid'ah. Paham maksudnya ya? Allahu Akbar. Ini juga ngawur ini. Makanya di antaranya nanti insya Allah kita bahas mungkin kapan-kapan. Contohnya bid'ah adalah masalah misalnya salaman setiap sholat. Ya, ini perkara yang jelas bid'ah. Walaupun memang ada satu ulama kalau tidak salah mengatakan boleh mubahnya, cuman ulama lain mengatakan tidak. Dan ini pendapat yang lemah. Jadi hanya berdasarkan dalil umum bahasanya salaman itu baik, ya kan? Lah maka berarti kalau setelah salat salaman apa salahnya gitu loh? Apalagi itu di luar sholat kan gitu ya? Ada dalil para sahabat itu pernah menyalami Nabi setelah beliau selesai sholat. Maka jawabnya gampang. Ya, mudah-mudahan 1 menit ini cukup. Yang pertama apa? Betul bahasanya ada hadis Nabi, sahabat itu menyalami Nabi setelah selesai sholat. Tetapi itu terjadi berapa kali? Cuman sekali. Kalau itu sunnah, tentu sahabat mengulanginya. Paham apa enggak? Ternyata tidak. Paham ya? Kalau kita ngikuti sahabat, ya cuman sekali aja lah seumur hidup. Setelah itu enggak usah salaman, kan gitu ya? Yang kedua, ada sebab salaman itu, ada sebabnya. Ada di sini, kapan tak sebutkan? Ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Maka apa? Hukum salaman setelah sholat itu hukumnya mubah kalau ada perlu. Misalnya nih kita sholat, tiba-tiba sebelah saya teman saya sudah 50 tahun tidak pernah ketemu misalnya nih. Habis sholat, aku nih mari sholat salaman. Salaman, boleh enggak? Hukumnya mubah karena ada perlunya. Atau misalnya dia ternyata ada yang buat dia batal. Misalnya apa? Auratnya tersingkap dia tidak sadar. Atau ada yang lain lah. Boleh. Tapi kalau saya mengganggu ya tidak boleh. Karena apa? Orang zikir diganggu salah gitu kan. Jadi salaman itu hukumnya dilihat dulu.
Dan yang ketiga, kalau sesuatu yang boleh dilazimkan dan dianggap baik jadi bid'ah, betul apa enggak? Hukum salaman asalnya boleh setelah sholat, tetapi ataupun dilihat hukum ada alasan apa tidak. Ya. Tapi kalau ada alasan boleh secara umum. Tetapi kalau dilazimkan dengan meyakini ada faedah keutamaan salaman setelah sholat, nah itu yang salah, paham maksudnya? Ngerti ya? Itu. Jelas ini? Dan ada yang lain, cuman karena waktunya saya cukupkan. Ada yang lain sebenarnya. Baik. Demikian kira-kira ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini saya lanjutkan dengan menjawab soal dulu. Sambil nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya langsung. Apakah makanan acara bid'ah haram? Kalau haram apakah boleh disedekahkan atau kalau dibuang mubadzir? Jadi begini, makanan yang jelas tidak boleh dimakan itu makanan yang jadikan sesaji untuk berhala, itu jelas. Pendapat yang paling kuat tidak boleh. Pendapat yang paling kuat. Adapun makanan yang diadakan pada saat bid'ah, maka selama zatnya tidak haram, maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dimakan, ada yang mengatakan tidak boleh. Bukan tidak boleh dari segi haramnya zatnya, tetapi apa? Karena acaranya, agar tidak dianggap mungkin mendukung atau apa. Ya, tapi pendapat yang saya pilih masih boleh, tidak ada masalah. Karena secara zatnya, selama zatnya halal, ya halal. Nah kalau kita ragu, ya sudah diterima, kemudian diberikan ke orang tanpa sepengetahuan yang memberi. Jangan buat perang nih, antum di kampung sendirian tuh. Lalu kemudian diberi, lalu antum tunjukkan, iya Pak saya terima, langsung saya berikan orang lain ya Pak ya, gitu. Ya tidak seperti itu juga kali. Paham ya? Baik. Membaca doa sebelum makan, Allah barik lana. Nah, ini juga ini, doa Allah barik lana fima razaqtana itu ada hadisnya. Hanya sebagian menganggap itu lemah, sebagian menganggap itu kuat. Bagi yang menganggap itu kuat, ya bisa hadis ini. Kan gitu ya. Bagi yang lemah ya tidak bisa. Paham ya? Nah, kalau antum ragu ya jadi dipakai. Pakai hadis yang jelas-jelas tidak diperselisihkan. Jelas itu aja. Paham ya? Nabi hanya mengajarkan bismillah. Artinya Nabi pernah mengatakan, ya ghulam samila, wahai anak, makanlah dengan menyebut nama Allah ketika mau makan. Tapi bukan sifat doanya bebas, bisa kapan saja. Dan begini ya ikhwah, doa itu ada dua. Doa yang sifatnya muqayyad, ada yang mutlak ya. Doa yang mutlak bebas, bacanya apa saja, waktunya kapan saja. Ada doa yang muqayyad, artinya doa ini bacaannya tertentu, waktunya tertentu. Paham ya? Nah kalau doa ini mutlak, silahkan doa bahkan dari bahasa kita tidak ada masalah, waktu kapanpun. Tapi kalau doa ini muqayyad, secara lafadznya dan secara waktunya, ya kita baca pada saat waktunya dengan bacaan yang sudah ditentukan. Misalnya contoh nih, doa masuk kamar mandi, tidak bisa dipakai doa makan kan gitu kan? Kenapa? Doa itu untuk masuk kamar mandi, walaupun secara isi bisa saja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan, agar makanan ini tidak diganggu oleh setan. Bisa enggak? Secara makna bisa, tapi Nabi tidak ngajari itu tuh. Paham ya? Doa itu hanya dibaca Nabi ketika masuk kamar, ini masuk WC. Paham ya? Ya jangan dibaca untuk doa makan kan gitu ya. Walaupun secara makna bisa. Jadi doa ada dua, doa yang terikat dengan lafaz tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, atau yang mutlak. Bahkan ada yang mungkin doa ini tertentu lafadznya tapi umum di mana aja boleh didoakan, dibaca, atau mutlak secara umum dari doa kita tidak ada masalah. Paham ya? Singkatnya seperti itu, singkatnya. Ada lagi ikhwan? Ada lagi? Antum jelas enggak penjelasan tadi itu? Nah kita tengah-tengah ya, di antara yang tadi itu, kita jangan ngawur. Betul, semua bid'ah itu sesat dalam perkara agama ya. Tapi jangan gampang membid'ahkan, paham ya? Dan dalil tidak hanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita juga tidak mengikuti orang yang kedua, yang awam tadi, mengambil pendapat ulama yang kedua, memaknai dengan maknanya sendiri sesuai dengan hawa nafsu. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Jelas ya, Pak? Jelas? Nah, kalau itu pertanyaannya, ada enggak bid'ah hasanah? Saya mau tanya ini. Nah, ini satu ini. Harusnya bisa jawab nih. Kan judul
judul apa ini taklimnya kan pertanyaan, adakah bid'ah hasanah? Saya tanya satu. Kalau bisa jawab berarti paham. Insya Allah gitu ya. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa ya. Baik, saya mau tanya. Nah ini yang memakai baju ontel apa itu? Ontel ini nih, Mas pakai kaos tidur ya? Oh tidur? Oh enggak Mas, ya Mas. Nah, antum ya. Saya mau tanya. Pertanyaan nih sesuai dengan judul. Adakah bid'ah hasanah? Adakah bid'ah hasanah? Pakai itu biar dengar saya. Adakah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Kenapa? Ada. Hanya gitu aja ada. Boleh yang lain. Mas yang sebelahnya. Baju kuning, coklat ya. Adakah bid'ah hasanah? Hah? Ada. Yang seperti apa bid'ah hasanah itu? Kenapa? Nggak dengar saya apa? Ada yang lebih tepat menjawab, sudah bagus. Ada yang lebih tepat. Yang lebih tepat. Adakah bid'ah hasanah coba? Ya, silakan Pak. Tidak ada. Hanya itu aja, tidak ada. Yang lain? Ada. Iya. Yang lain saya kurang puas. Antum? Ya, antum ya. Yang satu mengatakan ada, mengatakan tidak. Begitu saja mutlak. Ada istilah bahasa. Terus? Syariat. Gitu ya? Baik, itu jawaban yang paling tepat. Adakah bid'ah hasanah? Tergantung ya. Kalau yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah artinya bid'ah secara istilah, ya tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua bid'ah dalam agama sesat. Cuman kita juga harus tahu apa arti definisi bid'ah istilah, perkara baru dalam agama tidak ada dalil syar'i. Artinya selama dalil syar'i dia bukan bid'ah, dan dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah tapi ada ijma, ada qiyas dan yang lain. Paham ya? Secara bahasa bid'ah bisa ada yang sahih, ada yang hasanah. Secara umum yaitu apa saja yang dulu tidak ada sekarang ada. Seperti lampu, seperti mikrofon, seperti HP, mobil ya. Dan perkara yang lain dilihat dulu, kalau tidak menjadi syariat dia baik, kalau menjadi syariat dia jelek. Maka ada 5 hukum, paham ya? Jadi jawabnya tergantung dari mana kita mau jawab, dari sisi mana, dari perspektif mana. Paham ya, ya? Paham tidak kira-kira ya sekarang ya? Jadi sekarang kita tidak bisa menjawab secara global. Kenapa? 2 ulama punya pendapat. Dan itulah pendapat mereka tidak bertentangan sebenarnya. Paham ya? Tidak usah diperkarakan. Jawabannya seperti itu, tadi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau antum sudah bisa jawab nih, tergantung. Kalau menurut bahasa begini, kalau menurut istilah begini, dan keduanya tidak bertentangan. Paham? Itu kesimpulannya. Jelas ya? Ikhwah? Baik, saya kira demikian. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.